Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Hari ini ada yang tahu kita akan membahas tentang apa? Enggak, Bu. Hari ini kita akan membahas tentang khalifah-khalifah yang membawa dinasti Abbasiyah pada masa puncak kejayaannya. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan Khalifah Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad as-Saffah. Beliau ini adalah pendiri dari dinasti Abbasiyah. Siapa tadi? Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad as-Saffah. Nah, beliau inilah yang menghancurkan dinasti Umayyah digantikan dengan dinasti Abbasiyah. Nah, beliau ini terkenal sebagai pemimpin yang tegas. Jadi selama dia menjadi pemimpin, dia terkenal sebagai seorang pemimpin yang tegas sehingga membawa kejayaan dan kekuatan untuk dinasti Abbasiyah. Lanjut, yang kedua ada Abu Ja'far al-Mansur. Beliau ini adalah saudara dari pendiri dinasti Abbasiyah yaitu Al-Abbas, Abu Al-Abbas. Nah, selama pemerintahannya Abu Ja'far al-Mansur ini mendirikan ibu kota serta istana baru di dinasti Abbasiyah ini yang bernama Madinat As-Salam. Kalau sekarang mungkin kita lebih mengenalnya dengan nama Baghdad. Mungkin sudah tidak asing ya dengan negara atau kota Baghdad. Nah, Abu Ja'far al-Mansur ini juga memunculkan gairah umat muslim terhadap bidang ilmu pengetahuan. Oleh karena itu pada masa Abu Ja'far ini dia banyak karya sastra yang muncul. Jadi ilmu pengetahuannya sudah mulai dikembangkan oleh umat muslim. Selanjutnya ada Harun al-Rashid. Nah, pada masa pemerintahannya yaitu mencapai masa keemasan Islam, kebijaksanaan serta pembangunan masa kepemimpinan Harun al-Rashid ini adalah dalam bidang keamanan dan kesejahteraan rakyat. Nah, pembangunan kota Baghdad, pembangunan sarana pendidikan, pembangunan tempat ibadah, hingga pendirian Bait Al-Hikmah. Nah, Bait Al-Hikmah itu adalah perpustakaan terbesar yang ada di Baghdad. Jadi beliau ini mendirikan Bait Al-Hikmah atau perpustakaan di Baghdad ini guna sebagai tempat menerjemahkan atau karya-karya dari intelektual Persia dan Yunani. Selanjutnya ada Al-Ma'mun al-Rashid. Nah, beliau ini merupakan anak dari Khalifah Harun al-Rashid. Nah, Al-Ma'mun ini adalah khalifah ke-7 yang memimpin dinasti Abbasiyah. Jadi beliau ini meneruskan usaha dari al-Rashid ini, Harun al-Rashid ini dalam pembangunan di kota Baghdad. Lanjut, ada Al-Mutasim. Nah, Al-Mutasim ini berhasil menumbuhkan minat belajar muslim dan pelajar dari negara barat untuk mendalami ilmu pengetahuan. Jadi, dia menumbuhkan minat belajar umat muslim, terhadap ilmu pengetahuan yang ada di dunia barat. Jadi selama ini kan mereka belajarnya hanya menerjemahkan sastra-sastra dari umat muslim saja. Tapi pada masa Al-Mutasim ini umat muslim diajak untuk mengetahui, untuk mempelajari ilmu pengetahuan yang ada di dunia barat. Nah, sepeninggal Al-Mutasim inilah barulah dinasti Abbasiyah ini mengalami penurunan. Jadi yang bisa dikatakan membawa kejayaan pada masa dinasti Abbasiyah ini ada pendirinya yaitu Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad as-Saffah, lalu ada Abu Ja'far al-Mansur, selanjutnya ada Harun al-Rashid,
minggu depan, Ibu minta kalian mencari tahu bagaimana kelima khalifah tersebut membangun kota atau membangun dinasti Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya, dan apa perbedaan pada setiap khalifah ini. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya diawali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berdoa? Belum. Silakan berdoa ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Hadir semua? Hadir, Bu. Enggak, biasanya kemarin kita ada janji ada tugas ya. Biasanya kalau ada tugas ada yang nggak berangkat. Masih ingat tugasnya ngapain? Alhamdulillah. Oke, Ibu beri clue ya. Ibu di sini akan menjelaskan salah satu khalifah yang termasyhur atau terkenal pada masa kejayaannya di dinasti Abbasiyah. Yang pertama itu ada Abu Abbas Al-Sofa. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Nah, kelihatan? Nah, Abu Abbas Al-Sofa ini adalah khalifah pertama sekaligus pendiri dari dinasti Abbasiyah. Nah, Abu Abbas ini adalah keturunan Bani Hisam atau keluarga Bani Hisam dari Abbas ibnu Abdul Muthalib, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Karena hubungannya dengan keluarga Nabi Muhammad, beliau adalah figur pusat perlawanan melawan Bani Umayyah. Nah, beliau ini dijuluki dengan kata Al-Sofa, yaitu sang penumpah darah. Karena apa? Karena beliau adalah dalam peperangan sering membantai atau bertempur di melawan Bani Umayyah ya. Kemudian Abu Abbas Al-Sofa ini adalah seorang figur terkenal di dinasti Abbasiyah. Kemudian beliau memulai pemberontakannya di Khurasan, tepatnya di wilayah timur dan barat di Afghanistan. Beliau ini adalah pemimpin dinasti Abbasiyah ketika itu melawan dinasti Umayyah atau Bani Umayyah, tepatnya pada 750 Masehi. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Di sini Ibu masih ada 3 lagi poster atau gambar dari khalifah dinasti Abbasiyah. Nah, di sini siapa yang mau menjelaskan salah satu dari foto atau poster yang Ibu bawa? Yang ini adalah Al-Ma'mun. Kemudian ada Harun Ar-Rasyid sama Abu Ja'far. Silahkan yang bersedia silahkan maju. Bu. Siapa dulu ya? Aku. Nanti. Mau menerangkan yang Khalifah Harun Ar-Rasyid, Al-Ma'mun atau Abu Ja'far? Ar-Rasyid. Silakan. Silakan maju ke depan biar teman-temannya bisa lihat dulu. Ini adalah poster gambar Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ini adalah khalifah kelima dan yang paling terkenal. Khalifah ini naik tahta pada tahun 786 Masehi. Pada masa pemerintahnya Bani Abbasiyah mencapai puncak kekuasaan. Lalu secara militer, Bani Abbasiyah ini mampu mengalahkan kekaisaran Romawi Timur dan memaksa membayar upeti. Khalifah ini juga dikenal dalam sebuah cerita 1001 malam. Tangan dulu nanti. Selanjutnya tadi Murni ya. Silakan Murni. Ya, Bu. Tinggal Al-Ma'mun dan Abu Ja'far. Yang Abu Ja'far. Jadi gambar di poster ini namanya Abu Ja'far Al-Mansur. Beliau ini adalah khalifah kedua sekaligus saudara dari As-Saffah, dan beliau ini juga dikenal sebagai pemimpin perang ketika Bani Abbasiyah, Bani Abbasiyah melawan Bani Umayyah. Dan beliau ini juga terkenal karena beliau adalah pendiri dari kota Baghdad. Terima kasih Murni, tepuk tangan buat Murni.
Masih sisa satu. Almarhum, siapa yang mau maju? Saya, Bu. Silakan Suci Rahayu. Almarhum. Jadi Al-Ma'mun ini merupakan khalifah ketujuh dan pendiri Baitul Hikmah. Nah, Baitul Hikmah ini merupakan lembaga penerjemah yang menerjemahkan bahasa India dan juga Yunani kuno. Nah, yang menjadikan Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan di abad pertengahan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Suci Rahayu. Baik, Ibu rasa pelajaran untuk pertemuan hari ini kita akhiri ya. Silakan tutup pelajaran hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatia Nur Ainun, NPM 1901011132, kelas F, Prodi PAI dari Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang Khalifah Dinasti Abbasiyah. Ada beberapa khalifah yang berhasil membawa Abbasiyah menuju masa kejayaannya. Abbasiyah yang berkuasa lebih dari 5 abad atau 750 sampai 1258 secara umum dibagi atas 4 periode. Keempat periode tersebut adalah periode awal, periode lanjutan, periode Buwaihi, dan periode Saljuk. Selama 5 abad pemerintahan Islam dinasti Abbasiyah ini tercatat sejumlah nama khalifah yang berhasil menegakkan sistem pemerintahan Islam dengan adil dan makmur. Khalifah-khalifah itu tercatat beberapa nama yang berhasil membawa dinasti Abbasiyah mengalami kejayaannya. Yang pertama, Abu Abbas Abdullah bin Muhammad As-Safa. Abu al-Abbas adalah pendiri dinasti Abbasiyah. Ia merupakan sosok pemimpin yang tegas. Ia pula yang mematahkan kekuasaan dinasti Umayyah yang didirikan Muawiyah pada masanya atau 721 sampai 750. Ia mengonsolidasikan berbagai kekuatan untuk kejayaannya. Dinasti Abbasiyah, Abu Ja'far al-Mansur, pemimpin dinasti Abbasiyah selama 25 tahun. Khalifah yang kedua ini memimpin selama 25 tahun atau 750 sampai 775. Ia adalah saudara Abu al-Abbas. Selama pemerintahannya, ia mendirikan ibu kota baru dengan istananya bernama Madinah At-Salam, yang kemudian bernama Baghdad. Selama masa pemerintahannya, ia berhasil memunculkan ghirah dunia muslim terhadap ilmu pengetahuan. Pada zamannya telah tumbuh karya sastra dan banyak ilmu pengetahuan. Dan yang selanjutnya adalah Khalifah Harun Ar-Rasyid. Khalifah Abbasiyah mencapai puncaknya, the Golden Age of Islam, pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ia adalah khalifah kelima yang memerintahkan dari tahun 786 sampai 809. Ia mendirikan Baitul Hikmah, sebuah perpustakaan besar pada zamannya. Pada sarjana muslim pada barat belajar di kota Baghdad. Beberapa proyek besar yang dihasilkan selama pemerintahannya adalah keamanan dan kesejahteraan ke seluruh rakyat, pembangunan kota Baghdad, pembangunan sejumlah tempat ibadah, sarana pendidikan, hingga pendirian Baitul Hikmah. Yang selanjutnya adalah Khalifah Al-Ma'un Ar-Rasyid. Khalifah Al-Ma'un adalah anak dari Harun Ar-Rasyid. Ia memerintahkan dinasti Abbasiyah setelah saudaranya Al-Amin dari tahun 813 sampai 833. Al-Ma'un merupakan khalifah yang ketujuh. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.